Apa saja tujuan praktikum filtrasi? Ya, tidak ada satupun yang masih ingat? Coba dilihat, apa tujuan praktikum filtrasi? Kalau kita mau membahas, ya kita harus tahu tujuannya. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan, Safira. Yang pertama itu menghitung efisiensi penurunan kekeruhan. Ya. Yang kedua ada menentukan laju optimum pada proses filtrasi. Ya, Selanjutnya betul. ada mengetahui besarnya head loss teoritis dibandingkan dengan head loss hasil pengamatan. Ya, jadi kita harus tahu dulu tujuan dari praktikum ada 3. Yang pertama adalah kita ingin menentukan berapa sih efisiensi air limbah yang masuk ke dalam filter, efisiensinya itu berapa dengan TSS tertentu. Ya, kita membuat TSS tertentu, kemudian kita ingin tahu berapa efisiensinya, yaitu dengan mengukur influen berapa, effluen berapa, sehingga efisiensi itu adalah influen dikurangi effluen dibagi influen kali 100%. Nah, dari semua kelompok, adakah yang tidak mempunyai efisiensi? Artinya pada saat masuk, TSS-nya sama dengan yang keluar, atau yang masuk lebih kecil daripada yang keluar. Adakah kasus seperti ini? Silahkan. Nanti kita bahas bersama. Ada tidak yang mendapatkan TSS-nya itu tidak berefisiensi, ya bahkan minus. Nah, ada nggak yang mendapatkan seperti itu? Baik, karena lama tidak menjawab, Ibu anggap tidak ada. Ya, Ibu anggap semua punya nilai efisiensi. Hanya tergantung besar dan kecilnya. Ya. Nah, yang kedua, kita disuruh menentukan laju alur terbaik. Artinya kita berdasarkan apa kita tentukan? Berdasarkan variasi laju alur yang kita lakukan. Ada yang sempat 3 variasi, hanya ada yang 2, ya rata-rata 2 ya kemarin waktunya 4 jam itu hanya bisa 2 variasi. Nah, kita menentukan mana yang terbaik. Yang Ibu ingin tanyakan, untuk mendapatkan yang terbaik, parameter apa saja yang menentukan? Katakan yang segini yang terbaik, yang ini terbaik, itu berdasarkan apa? Nilai apa? Silakan coba dijawab. Siapa yang bisa menjawab?
Ya, parameter apa? Kalian sudah bikin laporan, sudah dikumpulkan, tapi nggak tahu parameter apa. Coba parameter apa yang menentukan bahwa laju alir ini yang terbaik? Ditentukan dari Dari apanya? debitnya, Ya, Bu. dari debat filtrasi. dari konsentrasi. Konsentrasi apa ya? Debitnya. Debit. Tadi kan kita menentukan mana yang baik debitnya. Nah, dilihat. Nah, untuk menentukan debit itu baik apa? Kekeruhan. Kekeruhan yang apa? Debitnya itu kalau bisa tidak terlalu besar karena bisa filternya nggak berfungsi secara efisien, Bu. Terus Itu parameter kan lainnya kuantitatif. Secara jadi kalian mengatakan itu kan teori kualitatif. Sekarang kuantitatifnya apa yang menentukan bahwa debit ini yang bagus? Ya, terlalu besar, terlalu kecil kan itu menentukan optimum enggaknya. Tetapi yang menentukan tuh parameter apa? Bahwa debit ini yang terbaik. Tadi sudah ada yang mendekat tadi, hampir dekat tadi. Ibu, nilai semakin klasifikasi bagus perkeruhannya betul. debit itu jadi optimum dalam sebuah proses filtrasi, seiring berjalannya waktu tuh harus tingkat kekeruhannya tuh semakin kecil, Bu. Jadi semakin kecil kekeruhan terhadap debit tertentu itu menentukan bahwa debit tertentu bagus ketika kekeruhannya semakin lama filtrasi itu berjalan, kekeruhannya semakin kecil, Bu. Jadi apanya? Parameter apa berarti kalau begitu? Kekeruhan, Bu. Kekeruhan. Apanya yang diukur? Apanya yang dihitung bahwa itu terbaik? Dilihat dari sisa kekeruhan atau efisiensi, ya kan? Jadi efisiensinya tadi Dava bilang kekeruhannya dilihat yang terkecil. Ya, artinya ekuivalen dengan berapa efisiensinya yang terbesar, ya kan? Kekeruhan yang terkecil berarti efisiensi yang terbesar yang mana? Debit yang mana bisa memberikan kekeruhan dengan efisiensi yang terbesar dan penurunan kekeruhan yang terkecil. Nah, itu. Ya, jadi penurunan kekeruhan yang terkecil, efisiensi yang terbesar. Itulah yang kita ambil sebagai debit yang terbaik, ya. Nah, kalau selama di praktikum kalian tidak mendapatkan itu, artinya mungkin harus dilakukan pelebaran range dari lajunya. Tidak hanya variasi 2 saja, tapi ada 3, 4, atau 5 variasi. Karena kalau hanya 2 mungkin tidak akan terlihat mana yang terbaik, karena mungkin saja pembandingnya kurang. Jadi kalau sampai 5 variasi baru mungkin ketahuan, oh ini debit optimum, oh ini terbaik, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau hanya 2, memang sulit ditentukan mana yang terbaik. Tapi kalau lebih dari 3 sampai 5 itu mudah ditentukan mana yang terbaik, bahkan yang optimum mana mungkin bisa terjadi. Ya. Jadi karena kita hanya 2, jadi kita mungkin nanti diulas ya di pembahasan itu. Jadi yang sebenarnya yang mana? Kalau sudah benar ya uraikan teori mana yang mendukung dia itu. Kalian mengatakan yang benar ini, yang benar adalah seperti ini kurva saya. Benar bahwa si debit yang 1 liter per detik, misalnya liter per menit, ini yang terbaik. Karena teori apa yang mendukung? Uraikan. Ya, tapi kalau tidak benar menurut teori yang kalian pelajari, ya berarti masalah tadi, variasi dari range yang kita ambil belum mencukupi. Jadi laju alirnya harus diambil beberapa variasi ya supaya mendapatkan yang terbaik atau optimum gitu ya. Jadi 3 tujuan itu harus tercapai. Nah, yang ketiga adalah untuk membandingkan ya. Membandingkan head loss pada saat kita di laboratorium, mengamati di laboratorium dengan yang sebenarnya. Ya, kalian membaca head loss-nya di yang sebelah kiri, sebelah kanan, di bawah ya, tekanan di bawah, di atas itu berapa selisihnya, itu adalah head loss. Nah, kalau di perhitungan, kalian menggunakan persamaan Rosemary ya, atau persamaan Rose, kalian masukkan rumusnya, ada segala macam variabel, dan akhirnya kalian dapatkan nilai. Dan ternyata berbeda misalnya. Harusnya kan sama antara teori dengan kenyataan, tapi ternyata berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin dalam perhitungan banyak asumsi,
faktor bentuk, ya, diameter partikel belum tepat, hanya asumsi, ya, tidak diukur sendiri, misalnya ketinggian media filter kita perkirakan sebenarnya belum diukur, ya, banyak faktor. Hingga nilai debitnya, nilai head loss-nya antara yang kita hitung dengan yang ada di lapangan itu menjadi berbeda, ya. Tetapi yang penting kita memahami saja prinsipnya bagaimana dengan kondisi pada saat kita sedang running dan kondisi head loss pada saat kita sedang clogging. Ya, jadi dua hal itu yang kita harus pegang. Pada saat kita running, head loss-nya harus bagaimana? Pada saat kita clogging, head loss-nya harus bagaimana? Gitu ya. Sebentar ya. Ya, jadi dua hal itu. Mengapa Ibu juga waktu kemarin ayo di back cost dulu, ada yang di awal, ada yang di akhir. Artinya apa? Artinya untuk melihat apakah back cost itu perlu dilakukan pada saat itu atau tidak kalau kita lihat dari kehilangan tekanannya. Baik, sampai di sini coba dipikirkan. Ada yang ingin tanyakan? Ya, baik. Jadi kan yang kita perhatikan bahwa head loss itu untuk mengetahui kapan kita harus melakukan back cost kalau di lapangan seperti itu, ya. Nah, kalau secara teori kan kita bisa membandingkan teori dan di lapangan seperti apa. Tapi makna dari mengapa kita harus mengukur head loss adalah kita untuk mengetahui kapan kita harus melakukan back cost, ya. Dalam kondisi apa, head loss-nya semakin besar, atau semakin kecil, atau sama, stabil. Nah, kapan kita melakukan back cost, itulah kita harus tahu mengukur back cost setiap running. Ya, baik, kita sekarang akan masuk ke data, ya, pengolahan data. Nah, di dalam pengolahan data, ada Ibu ilustrasikan ada beberapa variabel di sini ya. Di sini laju alir sebagai variasi laju alir ada 3 variasi ya laju alirnya. Nah, dari ketiga variasi laju alir ini pada saat running satu persatu itu penurunan kekeruhannya menurun ya, menurun akhirnya berhenti pada satu titik yang sama dengan efisiensi yang berbeda-beda. Dengan nilai kekeruhan yang berbeda-beda, tentunya nilai efisiensi juga akan berbeda-beda. Ya. Nah, ini menandakan apa? Bahwa menandakan proses filtrasi itu berjalan. Ya, proses itu berjalan karena dari menit ke menit terjadi penurunan. Artinya dia menyaring. Awalnya disaring sebagian, terus datang lagi, disaring lagi, dan akhirnya tinggal yang terakhir adalah yang di titik 20 itu. Ya, berapa efisiensi semuanya.
Nah, ketiga variasi inilah yang nantinya kita hitung menjadi efisiensi. Kalau efisiensi berarti meningkat, ya, seperti ada pada kurva di bawahnya. Kalau tadi penurunan kekeruhan setiap waktu, kalau ini efisiensi peningkatan setiap waktu. Kita lihat bahwa efisiensi dari kekeruhan itu naik, artinya proses filtrasi itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang apa sih penyebab dari efisiensi yang terjadi di proses filtrasi? Besar, kecil, sedang. Nah, variasi itu ditentukan oleh apa? Nah, kalian harus mencantumkan membahasnya. Jadi variasi dari adanya nilai efisiensi ini sangat tergantung dari beberapa faktor. Contohnya apa? Ketinggian filter. Ketinggian filter itu semakin tinggi filternya akan semakin baik efisiensinya. Kenapa? Karena semakin banyak rongga yang bisa menampung TSS-nya, ya, partikel koloidnya yang bisa ditampung di rongga yang banyak. Ya, kalau misalnya ketinggiannya pendek, kan langsung keluar lagi, ya, jadi tidak tertampung. Nah, yang kedua adalah waktu tinggal. Pada saat waktu tinggal di dalam tangki aerasi atau ini, dalam tangki filtrasi, semakin lama waktu tinggal berarti debitnya semakin kecil. Ya, semakin besar debitnya, waktu tinggalnya semakin kecil. Nah, itu juga faktor menentukan ya waktu tinggal itu efisiensinya jadi besar atau kecil tergantung dari lamanya padatan suspensi atau TSS yang berada di dalam reaktor filtrasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa kira-kira? Porositas. Porositas juga mempengaruhi, ya. Porositas itu rumusnya apa? Kalian bisa jabarkan. Mengapa porositas itu berpengaruh terhadap proses filtrasi, ya? Jadi ada faktor bentuk di situ, ada perhitungan-perhitungan, ya. Jadi berapa rongga yang bisa menampung dan sebagainya. Nah, itu faktor porositas itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi, ya. Kemudian head loss tentunya, ya, head loss yang besar ya efisiennya kecil. Head loss yang besar kan artinya hampir mampat. Ya, hampir tidak terjadi proses filtrasi. Nah, sehingga head loss ini harus dalam kondisi yang baik, yaitu yang stabil. Ya, tidak naik ataupun tidak turun tapi stabil. Nah, itu yang diharapkan head loss, ya. Jadi nanti kalian uraikan. Kalau pembahasan yang benar itu dari kurva diuraikan mana berapa efisiensinya, terus hubungan efisiensi dengan faktor yang mempengaruhi. Setelah itu baru menjelaskan laju alir mana yang terbaik dari teori. Laju alir yang kecil waktu tinggal lama. Laju alir yang besar waktu tinggal sebentar. Dua variasi belum bisa mencapai kondisi terbaik atau optimum. Sehingga sarankan harus dilakukan rentang variasinya ditambah menjadi 5 atau 6 sehingga mudah dilihat bagaimana pola dari penurunan efisiensi kekeruhan yang terbaik pada laju alir berapa. Ya. Nah, itu harus dibahas demikian. Kemudian yang kedua adalah kalian juga harus membahas tentang head loss, ya. Head loss selama running itu apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi? Head loss selama running itu apakah kondisi head loss-nya stabil atau naik turun, ya? Kalau kondisinya stabil berarti bahwa filteran masih berjalan dengan baik. Artinya belum terjadi kemampatan atau clogging. Jadi masih berjalan dengan baik dengan adanya head loss yang stabil. Ada juga kemarin yang didapatkan bahwa pada saat ngerun pertama itu sudah kondisinya seperti ini. Ngerun pertama, nah seperti ini kondisinya. Jadi kekeruhannya semakin naik. Nah, kondisi apa ini? Mengapa terjadi kekeruhan di effluent naik terus? Kira-kira kenapa? Mungkin saja terjadi demikian. Jadi waktu running, kekeruhannya makin besar. Malah bahkan mendekati kekeruhan awal. Nah, kondisi apa sedang terjadi ini?
Ya, siapa yang bisa menjawab? Dari 2 kelas, siapa yang bisa menjawab? Mengapa pada saat kita run, effluent-nya itu tidak turun, tetapi naik? Nah, kenapa? Silakan. Karena mengalami clogging, Ibu. Mengalami clogging. Maksudnya gimana kalau clogging? Apa yang terjadi dengan clogging? Kalau clogging gimana? Jadi media filternya itu nggak bisa menyaring si umpannya dengan baik gitu. Jadi jadi tersumbat kayak gitu, Ibu. Jadi kita lihat di sini bahwa semakin lama kemampuan media filter sudah tidak bisa. Jadi kalaupun keluar tinggal sedikit kemampuannya. Jadi dia mulai dari dia akan naik ya. Di sini kan dia akan naik. Nah, jadi pada saat keluar itu sudah tidak bisa tertampung. Jadi keluar seperti kondisi awal. Nah, di sini makin lama ya karena sudah tinggal sedikit ya mungkin rongganya, terus sampai akhirnya dia meningkat sampai. Nah, kondisi inilah yang menandakan bahwa kondisi media filter sudah hampir clogging. Kalau clogging artinya sudah tidak bisa mengalir, mampat di atas, akan menaikkan tinggi muka air di atas media filter. Nah, pada saat ini kehilangan tekanan akan semakin naik. Ya, perbedaannya akan makin besar. Nah, inilah yang bisa menentukan kapan kita harus backwash. Nah, kapan kita harus backwash? Itu kita bisa membuat kurva ya apabila waktu cukup dan memungkinkan. Nah, kita bisa buat kurva begini. Jadi turun, sudah turun, tadi kan naik ya. Kalau tadi digabung ya, kalau digabung misalnya tadi kondisinya dalam satu running itu kalian mendapatkan kondisi yang tadi di atas tadi ya, yang ini. Nah, ini kan kondisi waktu lagi running turun ya, keluhannya turun. Nah, sudah sampai sini, kemudian dia mulai naik ke atas. Nah, ini seperti yang di sini, naik. Nah, ya naik. Nah, sampai dia satu titik tertentu naik sampai mungkin kekeruan di sini sama dengan kekeruan awal. Nah, kita bisa plot ya, plot kurvanya bagaimana sisa kekeruhan tadi membuat kurva seperti ini. Nah, jadi kehilangan tekanannya diamati setiap waktu dan setiap jam misalnya, sedangkan kenaikan dari kekeruan juga diamati. Nah, sebelum pertemuan dari kondisi di sini clogging ya, sebelum clogging kita harus sudah backwash. Jadi sedikit lah ya kita ambil jarak sebelumnya, itu pertemuan antara absis dengan ordinat. Nah, di sini adalah waktu satu running. Nah, satu running ini dan ini harus di backwash. Nah, makanya Ibu tadi sampaikan. Untuk apa sih kehilangan tekanan kita baca, kita ketahui ya untuk menentukan ya kapan itu backwash harus dilakukan, yaitu pada saat kehilangan tekanannya naik terus naik, sementara sisa kekeruhan juga naik terus sampai pada titik pertemuan antara absis dan ordinat, itulah satu running harus kita backwash ya. Paham semua ya? Nah, gitu. Nah, terus apa yang kalian harus bahas? Yang harus dibahas juga adalah tentang perbedaan kriteria rancangan yang sebenarnya dengan yang ada di teori ya. Di teori di sini dikatakan waktu filtrasi, kecepatan filtrasi 4 sampai 21 apakah benar? Kalian kan punya debit sama dengan V dibagi A. A-nya kan ada di job sheet 20 kali 20 cm, A-nya jadi berapa? Hingga berapa filtrasinya. Nah, itu apakah masuk dalam kriteria rancangan atau tidak? Kemudian kedalamannya ya. Berapa kalian ukur kedalaman media, apakah masuk dalam rancangan? Kemudian
apalagi beberapa yang mungkin diukur di sini, kalian lakukan pengukuran, ya. Nah, sehingga kita bisa sandingkan antara kriteria rancangan yang ada dengan yang ada kita di teori dengan yang ada di lapangan. Ya. Ini ada kriteria rancangannya, sehingga kalian tinggal melakukan komparasi. Ya. Nanti kalau sudah itu diulas, ya, kenapa berbeda dan apa penyebabnya berbeda sehingga efisiensinya mungkin tidak akan baik dan sebagainya. Ya. Nah itu. Nah jangan lupa pada saat akan menentukan tujuan yang harus kalian bahas adalah kesimpulan yang karena ada tujuan menentukan kesimpulan. Tujuan 1 efisiensi ya sampaikan di kesimpulan. Tujuan 2 mencari debit yang terbaik disampaikan di kedua. Yang ketiga bandingkan itu sampaikan yang ketiga, ya. Nah itu. Jadi pembahasannya nggak usah banyak-banyak, tetapi semua itu mengarah, ya. Jadi mengarah. Jadi nanti pada saat kalian mendapatkan kurva yang tidak sesuai dengan teori, diulas dan disampaikan yang benar harusnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang filtrasi. Kalau K3 Ibu tidak berikan karena pada saat kita praktikum terakhir kita sudah bahas dan diskusi, ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, minggu depan itu ujian praktikum, ya. Ujian praktikum itu kalian harus menghafal, belajar, bukan menghafal. Belajar 8 modul yang sudah diberikan. Nanti pada saat akan ujian akan ditentukan kelompok ini mendapatkan modul apa, kelompok ini modul apa, ya, pada saat mau ujian. Jadi sebelumnya harus belajar dulu semua. Nah, nanti waktunya ditentukan secara offline. Baik, ada yang ingin tanyakan tentang pembicaraan hari ini? Kalau sudah paham, itu bagus sekali. Dan semoga bermanfaat karena belajar itu bukan mendapatkan nilai. Itu salah satu saja. Tetapi yang penting adalah kalian paham. Ya. Nanti tempat kalian bekerja, tidak dilihat dari transkrip nilai juga, tetapi juga kalian harus dilihat dari skill dan kemampuan cara berpikir. Jadi sehingga Ibu selalu memberikan wawasan terhadap setiap modul, bagaimana kalian bisa memahami prinsip dari modul itu tidak hanya mengoperasikan, tapi harus memahami mengapa demikian, ya. Baik, kalau nggak ditanyakan, mungkin ada dia di Izin sini. bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Tadi Bu, waktu yang di awal tuh sempat mikrofon saya error, jadi nggak bisa on mic. Jadi untuk waktu saya praktikum itu sempat si kekeruhannya itu naik, Ibu, tapi itu dikarenakan si padatan tepungnya itu turun ke bawah, Ibu, ikut turun ke bawah, jadi ikut turun sama medianya gitu. Nah itu naik gara-gara itu. Terus kalau untuk porositas itu gimana, Ibu? Kemarin soalnya nggak dihitung gitu untuk porositasnya. Itu kan ada di job sheet ya. Ada di job sheet, udah Ibu kasih nilai-nilainya, tinggal kalian hitung saja. Dimasukkan tinggal dihitung. Jadi porositasnya berapa nanti untuk kehilangan tekanan kan pakai porositas. Jadi porositasnya enggak, Ibu tidak meminta kalian untuk menghitung, harusnya kan mengambil medianya, kemudian dimasukin ke dalam gelas kimia, airnya pertama berapa, setelah dimasukkan jadi berapa, nanti dikurangi dan sebagainya ya. Nah itu Ibu tidak minta untuk melakukan, tapi kalian cukup dengan mengambil data yang ada di job sheet, itu sudah ada ya, tinggal dibuat rata-ratanya aja berapa dari situ. Ya, jadi, nah untuk apa porositas? Untuk menghitung tadi heat loss ya, ada porositas pangkat 4 kalau nggak salah, pangkat 4 ya. Nah itu porositas di situ diperlukan untuk menghitung heat loss itu tergantung dari porositas juga. Begitu Muhammad Kautsar atau siapa?
Baik Ibu, terima kasih. Kalau tadi mengenai lolosnya media ya, media dan lolos Iya, ke Ibu. bawah gitu waktu diambil sampelnya. Iya, jadi si tepungnya tuh ikut ke bawah gitu Bu, sama gimana ya ngejelasin, Bu bingung. Tidak tersaring. Iya, tidak tersaring Ibu. Jadi ada yang bolong gitu Bu si medianya tuh, jadi ada yang turun gitu. Ya itu. Nah itu adalah kesalahan teknis namanya. Jadi yang idealnya adalah media itu mampat semua, ya, tersusun rapi. Nah itu berarti harus dibetulkan, harus dikocek-kocek. Kalau di lapangan sih ada tekniknya ya untuk menyeragamkan media itu ada tekniknya. Dan kalau tadi misalnya keluar itu medianya terbawa ya kita sebelumnya tinggal saring aja dulu. Sebelum diukur kekeruhannya kita saring dulu. Kemudian kita ukur. Tetapi itu pun tadi kalau kalian melihat bahwa ternyata si tepungnya turun ke bawah bukan karena proses penyaringan mungkin ya pengumpal itu ya nggak akurat juga. Gitu ya. Jadi ya harus dibetulkan dulu. Jadi itu kesalahan teknis namanya. Makanya harus dibetulkan. Setelah itu baru diambil lagi data. Makanya Ibu minta data yang banyak, tujuannya adalah untuk mengeliminasi data yang diperkirakan tidak akurat, begitu. Ya. Tapi seterusnya baik setelah itu atau bagaimana? Setelah itu turun lagi Ibu, jadi sempat naik Ya. sedikit terus Nah, itu turun. kesalahan teknis ya, berarti itu bisa diabaikan. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu, Ya. izin bertanya Bu, tapi di luar dari pembicaraan hari ini, tadi kan Ibu menyinggung mengenai ujian praktikum ya Bu di kelas C berarti nanti hari Senin. Kalau untuk yang masih di industri itu gimana ya Bu? Ya nanti biar menghubungi Ibu aja deh. Itu nanti sebelumnya menghubungi Ibu deh. Nanti Ibu akan tanya-tanya dulu ya. Jadi agak sulit sih itu ya. Nah, kan dia nggak mungkin siang kan lagi kerja ya. Dia gimana mau ujian? Yang di industri, makanya nanti gini, di data aja siapa Siti yang ada di luar tuh siapa, yang di luar tapi sudah penuh modulnya itu siapa dan yang belum penuh siapa ya. Selain dari siapa namanya yang di luar negeri itu ya, ada 2 orang yang di luar negeri itu mungkin tidak bisa lakukan, tapi yang di Indonesia yang di luar tuh tinggal siapa dan modulnya berapa, kan harus dilihat dulu modulnya berapa yang belum dilakukan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Jadi nanti hasil yang udah didata langsung dikirim ke Ibu aja ya Bu? Ya, nanti Ibu akan menentukan kapan mungkin pembicaraan dengan mereka ya, supaya tersendiri gitu, supaya lebih efektif. Nah yang lainnya tetap hari Senin datang sesuai dengan waktu ujian, mungkin kita mulainya jam 9 ya. Tidak usah jam pagi sekali, jam 9, tapi kalau yang siang mungkin jam 2 gitu. Itu ya. Ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri saja ya, karena sudah ini siapa di Siti? Sudah ini siapa yang akan memberikan pembicaraan? Pak Iwan, Ibu. Oh, sudah confirm ya? Sudah, Ibu. Ya, baik. Ibu akan meninggalkan room ini ya. Jadi siap-siap belajar dengan baik supaya ujiannya baik. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.